Mohon maaf sebentar. Suara Bapak kecil nih di sini kedengeran kita nih, Bapak. Sebentar, saya cek dulu. Ditunggu, silakan Bapak, silakan. Saya setting dulu ya, sebentar. Iya, iya, baik. Silakan Bapak. Anak kecil sekali di sini terdengarnya. Sambil menunggu Bapak Asep menyeting untuk suara atau soundnya, kami mengingatkan kembali untuk peserta didik atau peserta seminar hari ini dapat mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Silahkan diisi daftar hadir yang ada di kolom chat dan ikuti tata tertib yang ada selama seminar berlangsung. Terima kasih. Namanya Bapak Suara Asep saya sudah masih kecil sudah mulai terdengar Bapak. bagus? Apa coba? Masih Coba kecil Bapak. ya, Ah, sebentar. udah siap. Oke. Oke, oke. Ya, sudah siap. Oke. Oke, baik. Silakan Bapak Asep ya Bisa Bapak, dimulai ya, Mbak silakan. ya? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Terima kasih atas undangannya dari SMU 78 ya. Dan salam hormat saya kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru ya yang saya hormati. Dan ini adik-adik ya yang pagi-pagi sudah pada semangat ini ya. Para calon penerus generasi bangsa yang saya hormati, yang saya cintai. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena biasa saya paparan 1,5 jam, sekarang 45 menit, Mbak ya. Silakan Jadi kita Bapak. langsung mulai saja ya. Saya tes dulu. Share screen saya udah kelihatan ya, Mbak? Sudah Bapak. Sudah oke. Baik, kita mulai aja ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya adik-adik ini ada di zaman milenial ya sebenarnya. Jadi informasi itu sangat mudah didapatkan ya. Jadi kalau adik-adik nanti butuh informasi tentang Institut Teknologi Bandung, silahkan ya berselancar di dunia maya di webnya www.itb.id. Atau adik-adik membutuhkan tentang informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru, itu sangat lengkap ya di laman admission.itb.id. Nah, bagi adik-adik yang belum kenal sama sekali tentang ITB ya, saya cerita sejarah singkatnya ya. Jadi ITB dulu namanya tidak langsung Institut Teknologi Bandung ya. Jadi sejarahnya perguruan tinggi teknik di Indonesia itu berawal pada abad ke-20 adik-adik ya. Jadi ketika itu kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia ya, tepat di tanggal 3 Juli 1920. Mereka mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia ya, tepatnya di Kota Bandung. Dulu Teknik Hogeschool di Bandung atau THS atau TH ya. Dan salah satu lulusannya dari Indonesia, beliau adalah presiden kita pertama, Insinyur Soekarno. Nah, pada waktu itu juga baru hanya ada satu fakultas dan satu jurusan. Ya, beda dengan sekarang ya, untuk program sarjana ITB kita ada 12 sekolah fakultas lengkap dengan 50 program studi. Jadi dulu itu fakultasnya itu namanya The Fakultas van Techniek Wetenschap ya, dan jurusannya itu The Afdeling der Waterbouw atau teknik sipil ya. Nah, Insinyur Soekarno beliau dari teknik sipil di bidang arsitektur gedung atau bangunan ya. Nah, ke tahun 44 kependudukan Hindia Belanda beralih ke Jepang, namanya berubah ya dari TH menjadi BKD atau Bandung Kogyo Daigaku. Nggak berlangsung lama ya, karena tahun 45 Indonesia Merdeka namanya berubah lagi ya menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Nah, pada perkembangannya STT Bandung ini kita sempat berpindah ke Yogyakarta. Ya, tapi ada yang unik ya. Ada Sekolah Tinggi Teknik Bandung tapi di Yogyakarta. Nah, perkembangannya STT Bandung di Yogyakarta itu sekarang berubah menjadi sebuah universitas besar ya di sana. Mungkin ada yang dikenal ya, Universitas Gajah Mada, yaitu cikal bakalnya salah satunya untuk teknik dari STT Bandung. Nah, tahun 50 kita menjadi bagian untuk Universitas Pan Indonesia atau Universitas Indonesia Teknik ya. Dan diantaranya salah satu lulusannya beliau adalah presiden kita ketiga ya, Profesor B.J. Habibie yang mungkin ada dikenal. Nah, baru tepat di tanggal 2 Maret 59 kita resmi dengan nama Institut Teknologi Bandung ya atau ITB. Dan diresmikan juga oleh salah satu lulusan pertama ya, Insinyur Soekarno. Jadi nanti adik-adik kalau ke kampus ITB Ganesha yang di Bandung, tepat di tengah kampus itu logo peresmian dengan nama Institut Teknologi Bandung. Jadi ITB ini sudah 103 tahun untuk perguruan tinggi tekniknya dan 64 tahun kita untuk ITB-nya. Nah, ini ya, jadi adik-adik nanti bisa main-main ya ke ITB Ganesha. Karena dulu yang waktu pertama didirikan itu ada aula barat, aula timur, dan di samping sebelah barat aula barat ini ada kelas tempat Insinyur Soekarno belajar. Jadi dari mulai bangku, meja sampai papan tulisnya pun masih utuh adik-adik ya. Kebayang ya, sudah 103 tahun masih utuh ya. Nanti adik-adik bisa melihat ruang kelas tersebut ya. Nah, beda dengan sekarang ya, ITB Ganesha sudah padat sekali gedung-gedungnya ya dan dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Itu membuat sejuk ya untuk adik-adik nanti kuliah di Bandung adik-adik. Dan beberapa alumninya, jadi kalau adik-adik nanti mungkin berpikir, oh nanti saya pengen ke jurusan biologi, tapi nanti biologi ke industrinya seperti apa?
Nah, adik-adik, kita ini fakultas teknik ya. Jadi dalam level alumninya pun adik-adik nanti tidak harus linier ya untuk dunia pekerjaan ya. Jadi bisa nanti ke non linier ya atau yang berbeda di bidangnya. Ini salah satu contoh ya beberapa alumni. Di antaranya ada Kang Emil ya, Ridwan Kamil ya, beliau dari Arsitektur 9095, ada Profesor B.J. Habibie atau yang Habibie ya, beliau dari Teknik Mesin 54. Nah, ini salah satu yang sukses juga ada Ibu Nur Hayati Subakat ya. Mungkin kalau Mbak Siva pakai Wardah ya, salah satu juga mereknya, dan banyak juga kosmetik-kosmetik ya di bawah Paragon Inovasi namanya perusahaannya sekarang. Nah, ini ada yang unik ya. Alifah Ratu ini unik Mbak Siva. Beliau ini dari teknik pertambangan perminyakan ya, yang jadi YouTuber ya. Nah, kalau Ahmad Zaki, beliau dari teknik informatika, salah satu CEO foundernya Bukalapak ya, dengan 3 temannya. Nah, yang lagi viral ini ada Kang Gibran. Ya, Gibran ini dari Biologi 2004. Ini sempat viral juga ya. Karena beliau juga sempat diundang oleh Presiden Jokowi. Beliau mendapatkan penghargaan untuk CEO Iviseri namanya. Jadi Iviseri ini aplikasi yang membantu peternakan perikanan ya, pertanian di peternakan perikanan hampir lebih dari 300 kota. Dan waktu kemarin itu mendapat pendanaan sekitar 1 miliar dolar ya, atau mohon maaf ya saya sebutkan kurang lebih 17 triliun ada-ada ya. Nah, beliau ini dari biologi ya, tapi beliau membuat aplikasi namanya Iviseri ya. Nah, kalau Devina ini dari Sekolah Bisnis Manajemen, dan yang bawah pasti pada kenal ya, Panji Pragiwaksono ya. Beliau salah satu entertainer dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, dari Desain Produk 97, karena dari FSAD banyak yang jadi entertainer ya. Salah satunya ada Aming, ada Dewi Huges, Indah Herlambang, Kang Pidi Baik, dan salah satu juga komposer Kang Pucwacaraka, tapi Kang Pucwacaraka dari kimia ya, teknik kimia. Dan ini yang terkenal juga nih, salah satu sutradara terbaik, Joko Anwar. Nah, beliau juga unik ya, karena dari jurusan FTMD, Mesin dan Dirgantara, dari jurusan penerbangan dulunya ya. Nah, itu beberapa alumni. Jadi nanti adik-adik silahkan ya memilih fakultas sekolah, tapi nanti untuk berbagai bidang di dunia industri nanti bisa masuk juga ya ke level bidang misalnya IT dan yang lainnya. Untuk ranking, mohon maaf, saya ini belum update ya. Sekarang kita turun di 281. Sebetulnya kita 2021, 2022 naik ya, signifikan sekali dari 303 ke 235 ya, dan sekarang naik lagi. Tapi untuk nilai kita naik. Ya, jadi nggak usah khawatir. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita masuk di 100 World Class University. Nah, yang mungkin harus ada diperhatikan itu level akreditasi nasional maupun internasional ya, karena kalau internasional apalagi ya, adik-adik itu sudah setara dengan kampus-kampus besar di dunia ya. Yang nasional kita untuk akreditasi secara keseluruhan ban PT-nya itu unggul itu di atas A ya, ban PT nasional. Tapi kalau adik-adik nanti lihat per program studi itu beda-beda ya, karena di sini juga masih ada yang B. Yang B itu program studi baru di ITB Kampus Jatinangor ya, karena dulunya C ya, karena dulu ada 9 program studi baru, jadi tidak langsung A, apalagi unggul adik-adik ya. Dan sekarang mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita sudah A semua ya. Nah, yang penting yang internasional nih, kabar baiknya kenapa? Karena tahun 2023 ini naik ya, dari 90 tahun 2022 sekarang 95 akreditasi internasional ya. Nah, diantaranya ada ABET ini dari USA, Amerika ya, United Kingdom, ASIN ini dari Jerman ya. Ada KAB untuk arsitektur ya dari Korea, ada RSC ini untuk kimia ya, dan JABE ini untuk metallurgical engineering ya dari Jepang. Dan ini ada yang unik adik-adik ya, ada AACSB accreditation. Ya, jadi AACSB accreditation itu akreditasi yang di dunia itu baru 6% universitas yang meraihnya. Ya, kebayang ya, di dunia hanya 6% ya kampus yang meraih, dan ITB sudah dapat ya waktu 2021 untuk sekolah bisnis manajemen. Ya, nah itu beberapa akreditasi internasional. Jadi adik-adik nanti mau lanjut atau scholarship di S2, S3 di luar negeri silahkan ya, karena juga banyak beasiswanya. Dan untuk gedung kampus yang kenal ITB hanya di Bandung, sekarang ITB sudah multi kampus ya, bahkan sudah ada 4 yang sudah berdiri ya. Untuk program sarjana kita baru di 3 lokasi, dan kita ada di Jakarta loh Mbak ya, di Jalan Kuningan. Tapi di Jakarta baru khusus untuk magister atau S2, yang sekarang sudah jalan itu magister bisnis administrasi. Ya, kedepannya kita akan dirikan namanya program studi multidisiplin keilmuan. Ya, salah satunya itu teknologi kesehatan adik-adik ya. Jadi teknologi kesehatan ini kita sudah kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, yang sekarang sudah berdiri untuk program sarjana itu ada 3 ya, dan kita menyebutnya multi kampus yang setara ya. Jadi tidak ada bedanya ya, kurikulumnya masih tetap sama, terus dosennya juga sama, dan ijazahnya pasti sama ya ITB. Jadi nggak usah khawatir. Yang membedakan itu program studi yang ditawarkan di 3 multi kampus tersebut.
Ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, dari tiga multi kampus. Yang pertama ITB kampus Ganesha atau di Bandung ya. Nah, adik-adik, ITB kampus Ganesha ini pertama berdiri ya, jadi tepat di tengah kota Bandung. Jadi adik-adik akses kemana-mana juga mudah ya, dari mulai transportasi, cari makanan atau hiburan. Bahkan kalau kota Bandung ini hampir 24 jam ya untuk cari makanan dan yang lainnya. Dan adik-adik, kampus ITB Ganesha juga salah satu PTN dengan luas terkecil ya kalau dibandingkan dengan PTN lain. Yang di Bandung ini luasnya hanya kurang lebih 26 hektar. Ya, tapi adik-adik kuliah di Bandung akan sehat terus. Kenapa? Karena kemana-mana wajib jalan kaki. Ya, di ITB Kampus Ganesha itu nggak boleh pakai kendaraan ya, jadi akan sehat terus ya. Nah, adik-adik dari 50 program studi, mungkin kalau di PTN lain itu jurusan, yang di kampus ITB Ganesha itu bagi adik-adik yang memilih 40 program studi lama di ITB. Nanti kita lihat program studi apa saja. Nah, yang kedua, ITB kampus Jatinangor ya. Adik-adik juga nggak usah khawatir ya untuk perjalanan antara Bandung dan Jatinangor kalau ada kegiatan di dua kampus tersebut, karena kita sudah sediakan shuttle bis ya yang siap antar jemput adik-adik dari Bandung ke Jatinangor atau sebaliknya. Nah, kalau di Jatinangor ini lebih luas lagi, 47 hektar. Ya, tapi perbedaannya kalau yang kampus Ganesha ini gedung-gedungnya lebih padat, ya lahan luasnya bahkan sudah tidak ada ya. Nah, kalau Jatinangor kebalikannya, lahan luasnya masih luas, gedung-gedungnya masih sedikit ya. Karena di Jatinangor ini banyak lahan-lahan luas yang dipakai untuk sebagai laboratorium ya. Nah, kalau adik-adik yang mengambil di ITB Kampus Jatinangor itu buat adik-adik yang mengambil 9 program studi baru di ITB. Nanti kita lihat program studi apa saja. Dan kabar baiknya di 2021 kemarin kita buka 3 kelas paralel untuk prodi-prodi. Dari yang pertama itu STAI ya. Ada Teknik Informatika, ada Sistem Teknologi Informasi ya dari STAI juga, dan satu lagi DKV. Desain Visual Komunikasi ya dari FSRD. Itu kita buka 3 prodi kelas paralel, tapi yang DKV-nya itu ada keilmuan namanya khusus NPD ya, narasi visual digital. Ya, karena sekarang perkembangan gamers terus film-film animasi yang sangat makin pesat. Nah, di Jatinangor itu kita buka kelas paralelnya ya. Nah, yang ketiga ini yang baru ya, ITB Kampus Cirebon ya. Kalau di sini ini baru dan masih dalam tahap pengembangan ya. Dan adik-adik nggak usah khawatir, karena yang di Cirebon juga nanti kedepannya akan dikembangkan lebih dari 300 hektar ya, dan siap menampung kurang lebih 15.000 mahasiswa. Nah, kalau yang di Cirebon itu bedanya kelas paralel atau tambahan dari program studi yang ada di kampus Ganesha. Ya, nah yang sekarang baru berdiri ada 7 prodi. Ya, diantaranya ada KRIA dari FSRD, ada Teknik Industri ya dari FTI, ada PWK. PWK ini Perencanaan Wilayah Kota ya. Mungkin kalau ada masih awam namanya PWK, dulu namanya Teknik Planologi ada ya. Ada teknik perminyakan, pertambangan, ya ada oceanografi dan geofisika. Nah, itu 7 program studi yang ditawarkan di ITB Kampus Cirebon. Jadi nanti ada silakan ya pilih. Jadi nanti biasanya ketika pemilihan untuk ITB di seleksi penerimaan mahasiswa baru itu biasanya ada ITBG Ganesha, ITBC Jatinangor, dan ITBC Cirebon. Jadi jangan sampai salah ya untuk memilih. Nah, untuk informasi pendaftaran mungkin sudah dijelaskan dari perguruan tinggi sebelumnya. Jalur sekarang itu agak berbeda ya dari 2021 adik-adik ya. Waktu itu namanya LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Sekarang nama seleksinya itu SNPB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru ya. Dan yang mengelolanya itu BP3 atau Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan dari Kemendikbudristek ya. Kalau seleksinya masih tetap sama ya, ada jalur prestasi tapi namanya yang berubah. Kalau dulu SNMPTN sekarang SNBP ya, prestasi. Ada tes ya SNBT ya, yang terkenal UTBK, ujian tulis berbasiskan komputer, dan mandiri. Nah, kalau mandiri ini masing-masing PTN beda-beda ya untuk seleksinya. Nah, ada perbedaan ya di tahun kemarin dan sekarang, terutama di 2021-2022. Karena SNPMB ini kalau dulu LTMPT itu khusus untuk penerimaan program sarjana. Nah, adik-adik sekarang, adik-adik yang mau ke D3 atau Diploma 3, D4, Vokasi, dan Sarjana itu harus melalui namanya SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, untuk informasi nanti saya jelaskan ya di terakhir, termasuk strategi juga. Adik-adik silakan ya yang kelas 12 lihat sering-sering lihat di laman SNPMB BP3, karena di situ informasi umumnya biasanya nanti di awal Januari itu ada informasi terbaru untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru 2024. Nah, kalau ITB sendiri ada di admission ya, .itb ACID. Ini sangat lengkap sekali ya untuk informasinya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama seleksi prestasi, mungkin sudah dijelaskan lebih detail lagi dari PTN sebelumnya adik-adik ya. Yang pertama kalau lewat jalur prestasi itu pendaftarannya tidak berbayar ya, dalam artian gratis ya.
Yang membedakan kalau adik-adik diundang di jalur SNBP, itu biasanya siswa-siswi yang eligible. Dan itu kuotanya juga bisa dilihat ya di laman SNPMB BP3GOID. Jadi sekarang terbuka sekali informasinya. Jadi sekolah adik juga bisa lihat nanti berapa siswa yang diundang untuk kuota tahun kemarin, 2023, ya sebagai gambaran. Ya. Nah, biasanya kalau lewat jalur prestasi, itu dari nilai rapot ya, dan ada beda ya tahun kemarin dengan sekarang. Kalau tahun 2022 2021 terutama itu hanya 6 mata pelajaran pokok yang dinilai. Nah, sekarang itu adik-adik yang dinilai adalah keseluruhan mata pelajaran. Ya, apalagi ITB kita melihat bahwa seluruh mata pelajaran di SMU itu sangat penting. Jadi tidak ada yang tidak penting adik-adik ya. Jadi mohon diperhatikan ya, karena yang dinilai kalau yang sekarang itu keseluruhan nilai mata pelajaran di SMU. Dan ingat ya, adik-adik nanti untuk yang kelas 12 di awal Januari itu biasanya akan ada pendaftaran untuk user dan akun di laman SNPMB nanti ya, untuk daftar baik itu jalur prestasi ya ataupun jalur UTBK, karena nanti akan dipakai juga user passwordnya di UTBK, dan untuk mandiri kalau di ITB ya. Jadi jangan sampai lupa. Nah, ini ada perbedaan adik-adik ya. Nah, yang membedakan kalau siswa-siswi eligible, pesaing mereka itu hanya anak kelas 12 saja. Ya, makanya yang adik-adik yang ikut Edufair mungkin sekarang yang kelas 10, tolong nanti kalau adik-adik pengen di kelas 12 lebih terbuka lagi masuk PTN, bekerja keras lah dari kelas 10 ya. Biar nanti di kelas 12 itu lebih mudah memilih PTN. Ya. Nah, ada perbedaan juga adik-adik ya. Kalau yang di jalur prestasi dengan jalur tes, kalau di jalur prestasi tahun kemarin itu diberikan kesempatan memilih 2 perguruan tinggi negeri ya, dan maksimal 2 jurusan. Nah, tapi ada semacam zonasi ya, dalam artian adik-adik yang misalnya kalau dari Jakarta itu hanya bisa memilih maksimal 1 ya pilihan ya atau jurusan ketika berbeda sekolahnya dengan PTN yang kalian tuju ya. Kalau tidak seprovinsi dengan sekolahnya itu hanya maksimal 1. Jadi kalau ada yang memilih ITB di jalur prestasi dari Jakarta itu hanya maksimal 1 ya, tapi kalau dari Jawa Barat itu bisa dua-duanya, pilihan 1 pilihan 2 di ITB ya. Jadi harus milih dulu salah satu jurusan di PTN. Bebas ya, mau pilihan 1 mau dijadikan pilihan 2 tidak ada masalah ya. Nah, agak lagi peraturan yang tahun 2023 kemarin, kalau ada nanti memilih pilihan 1 dan pilihan 2, tolong nanti pilihan 2-nya jangan pilihan yang asal-asalan. Dalam artian mungkin ada adik, ini kurang minat, tiba-tiba yang lolosnya pilihan 2. Nah, sekarang itu wajib diambil ya. Bahkan ada ketentuannya kalau tidak diambil, nomor induk siswa sekolahnya itu akan terblok selama 3 tahun ke depan. Ya, itu yang harus adik-adik perhatikan. Jadi kalau adik-adik nanti tidak mengambil, ya tidak bisa daftar ya di jalur maupun UTBK maupun mandiri. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalnya sukanya hanya 1, pilih saja 1 ya, tapi kalau suka dua-duanya silahkan ya. Jadi jangan sampai, apalagi nanti kalau tidak diambil, tidak daftar, itu biasanya akan ada pengaruh ke indeks prestasi sekolahnya ya. Nah, ini untuk yang jalur prestasi, dan ini waktunya ya, biasanya bulannya nggak terlalu jauh beda. Jadi biasanya dari Desember itu informasi ke PTN dulu, baru nanti tiap sekolah diundang untuk informasi tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk ITB sendiri, adik-adik yang nanti punya prestasi, misalnya punya sertifikat olimpiade, tapi yang juara ya, juara 1, juara 2, juara 3, yang internasional lebih diutamakan ya. Dan ingat ya, untuk akreditasinya, sertifikatnya yang terverifikasi oleh kementerian biasanya ya. Jadi yang bukan yang dalam artian tidak terverifikasi untuk sertifikatnya. Nah, kalau tidak diundang, adik-adik juga nggak usah berkecil hati ya, karena ada jalur tes ya atau UTBK, ujian tulis berbasiskan komputer. Nah, kalau UTBK ingat ya, cari lokasi ujian UTBK yang terdekat dengan rumah kalian ya. Jadi jangan cari untuk ujian yang jauh ya, misalnya adik-adik dari Jakarta, bahkan dari Kalimantan, Riau, atau mungkin dari ujung Papua pengen kuliah, pengen ujian di ITB. Karena pengen ke ITB datang ke Bandung, nggak usah ya, cari aja yang terdekat dengan domisili kalian tinggal. Itu untuk mengefisiensi waktu, tenaga, dan pikiran ya. Nah, ada perbedaan adik-adik ya. Kalau yang SNBP itu gratis, kalau ujian tertulis ini berbayar 200.000 tahun kemarin, dan ini yang membedakan ujian tahun sekarang dengan kemarin ya. Nah, untuk persyaratannya adik-adik, kalau yang tadi jalur prestasi itu pesaing kalian itu hanya anak kelas 12. Tapi kalau di UTBK lebih banyak lagi ya, karena selain kelas 12, anak-anak yang mempunyai sertifikat paket C ya, bahkan usianya pun bisa sampai maksimal 25 tahun itu masih bisa ikut. Dan ada lagi ini, alumni yang dari sekolah adik-adik dan sekolah lain ya, yang 2 tahun kemarin tidak lolos untuk masuk PTN, itu masih bisa ikut di jalur UTBK ini.
ya. Cuman sekarang diberi kebebasan ya karena sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Untuk pemilihan UTBK pun ada Merdeka Bertanggung Jawab. Dalam artian adik-adik bisa memilih jurusan apapun di PTN yang adik mau, ya. Nah, tapi untuk persyaratan adik-adik nanti ketika PTN-nya mewajibkan misalnya dari jurusan ke teknik ini dari jurusan tertentu, nah itu tergantung dari PTN-nya masing-masing, ya. Nah, ini yang diujiankannya, ya beda ya waktu 2021 ke 2022, ya ini beda. Ya kalau dulu ada saintek sosum campuran, nah kalau sekarang itu ujiannya ada 4 klaster ya dalam artian ada tes potensial skolastik, ada literasi ya alat atau mungkin literasinya itu ke bahasa Indonesia bahasa Inggris dan alat ukurnya atau penalarannya itu melalui matematika. Waktunya 195 ya. Dan ini juga contoh soal bagi yang kelas 11 atau 12 silahkan nanti lihat di laman SNPMB BP3GYD karena di situ juga lengkap ya soal-soal tahun kemarin ya untuk UTBK. Nah, untuk ujian sekarang itu literasi lebih banyak di tes ya dalam artian dari mulai tes skolastik. Jadi daya nalar kalian dulu yang diuji. Ya, dari mulai pemahaman literasi tentang misalnya teksnya nanti nyambung ke kalimat dan kalimatnya itu nanti seperti apa untuk mendapat sebuah jawaban. Itu yang diuji sekarang. Bahkan kalau literasi untuk bahasa itu soalnya panjang-panjang ya. Dan satu soal itu bisa beberapa jawaban ya. Contohnya adik-adik nanti bisa lihat ya di laman SNPMB seperti apa untuk ujiannya ya. Jadi adik-adik sekarang itu untuk yang kelas 10, kelas 11 silahkan perbanyak literasi kalian ya dengan cara membaca dan yang lainnya, memahami dan yang lainnya ya karena ini akan dipakai untuk yang UTBK ya. Nah, ada perbedaan ya mohon maaf untuk yang UTBK-nya jadi sebetulnya hampir mirip dengan tahun kemarin, cuman bedanya yang ujiannya tadi nanti dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama itu adik-adik yang mau daftar sebelum pengumuman jalur prestasi. Ya, nah gelombang kedua itu untuk yang setelah pengumuman jalur prestasi. Ya, ini waktunya mungkin tidak terlalu jauh ya dari tahun kemarin. Jadi yang kelas 12 silahkan perhatikan nanti di Januari itu biasanya Kemendikbudristek akan mengumumkan untuk informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Dan untuk adik-adik yang penerima KIP Kartu Indonesia Pintar silahkan daftar ya karena biasanya kalau adik-adik yang mengajukan untuk beasiswa dan yang lainnya ini dari mulai pendaftarannya pun gratis ya, UTBK-nya nanti gratis, kuliahnya pun biasanya Rupiah ya. Jadi silahkan. Tapi daftarnya berbeda ya dalam artian berbeda, daftar dulu KIP nanti setelah lolos daftar lagi ke PTN-nya. Ya, jadi tidak langsung pas pendaftaran untuk seleksinya. Nah, untuk ITB sendiri kita jalurnya ada 2 ya, ada yang reguler non reguler. Ini yang tahun 2023 ya, karena 2024 kita masih menunggu dulu dari Kemendikbudristek ya. Nah, yang nasional itu 3 ya, yang jalur prestasi, jalur tes dan satu lagi seleksi mandiri dan yang non reguler kita ada IUP atau International Undergraduate Program. Nah, adik-adik, kenapa yang kelas 10 silahkan berprestasi karena di sini bisa dilihat ya. Untuk kuotanya ITB dari jalur prestasi itu besar ya, 44% adik-adik. Ya, ini yang tahun kemarin, kurang lebih menerima mahasiswanya 5.669. Ya, ini jalur prestasi itu 44% dan jalur tes itu 37 dan mandiri ITB lebih sedikit ya, itu 19%. Jadi silakan yang berprestasi atau yang masih kelas 10 silakan berprestasi ya biar nanti peluangnya lebih besar ya untuk masuk ITB. Kalau di sini hanya penerimaan yang mungkin SMU-nya sedomisili dengan ITB, jadi kalian bisa memilih fakultas sekolah, ya ada fakultas ada sekolah, terus ada fakultas kampus, misalnya pilih Ganesha, Jatinangor atau Cirebon, dan Rumpun. Rumpun itu misalnya di FMIPA ada matematika IPA atau di STEI ada komputasi atau rekayasa, ya. Nah ini adik-adik ya, untuk jalur penerimaannya. Bagi adik-adik ini karena banyak juga yang tahun kemarin ya dalam artian memilih fakultas seni rupa dan desain ada perbedaan ya. Kalau FSRD itu yang pasti adik-adik harus unggah portofolio ya karena di ITB ada fakultas seni rupa dan desain berarti portofolionya seni rupa dan itu contohnya ada di laman SNPMB. Jadi laman SNMPMB ini informasinya cukup sangat detail sekali jadi adik-adik nanti silahkan ya saya sarankan untuk melihat di web tersebut. Nah, perbedaannya kalau yang jalur prestasi ya dan satu lagi mandiri, kalau yang jalur prestasi sama tes itu hanya mengunggah portofolio ya. Nah, tapi kalau yang tes mandiri itu ada seleksi untuk menggambar. Itu perbedaan di FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan ada perbedaan di tahun 2022 ke 2023. Kalau 2022 seleksi mandiri ITB hanya mengunggah nilai rapot semester 1 sampai 6 ya dan nilai UTBK. Jadi bagi adik-adik yang ingin ke mandiri ITB wajib ikut dulu UTBK ya karena masih ada yang bertanya
saya tidak ikut UTBK pengen mandiri ITB berarti tidak bisa ya. Jadi adik-adik harus ikut dulu UTBK ya. Nah, untuk tahun sekarang adik-adik ketika ikut mandiri ITB itu ada seleksi daring ya. Jadi yang memilih sains dan teknik itu ujiannya dua, matematika dan fisika. Tapi kalau yang SBM atau non teknik sains dan FSRD ujiannya hanya matematika ya. Nah, yang non reguler kita ada program internasional ya. Perbedaannya kalau yang reguler itu kita buka 50 program studi. Tapi kalau yang internasional itu hanya maksimal dibukanya 18 prodi untuk jalur internasional dan 6 untuk kelas internasional. Ya. Dan untuk pendaftarannya pun di luar dari yang nasional. Jadi adik-adik nanti ketika daftar di jalur nasional itu masih bisa daftar di jalur internasional ITB. Ya, karena dibagi beberapa gelombang. Nah, untuk yang internasional karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi adik-adik wajib punya sertifikasi bahasa Inggris ya, IELTS International Basic TOEFL. Dan kalau dulu kita harus mencari untuk badan akreditasi untuk IELTS sama TPA internasional. Nah, sekarang adik-adik nggak usah pusing ya. Karena ITB sendiri kita menyelenggarakan ujian daring dua-duanya. Jadi ujiannya pun daring, daftarnya daring ya. Jadi nanti silakan ya, adik-adik tinggal di rumah saja ya. Nah, kita lihat ya, untuk yang jalur prestasi persyaratannya dengan jalur tes hampir sama ya. Jadi adik-adik ketentuannya syaratnya tidak boleh buta warna untuk 4 fakultas sekolah ini ya, dari mulai SITH, TTM, pertambahan perminyakan, sekolah farmasi dan fakultas seni rupa dan desain. Dan 3 ketika adik-adik nanti masuk ke program studi semester 3 tahun kedua. Ya, sama dengan yang jalur tes ya. Nah, adik-adik yang perlu adik-adik perhatikan, kalau kalian nanti masuk ITB, yang kalian pilih itu fakultas sekolah. Ya, jadi kalian tidak langsung memilih jurusan. Nah, tapi ITB memberikan kesempatan bagi adik-adik yang langsung memilih jurusan. Namanya seleksi atau program prestasi peminatan ITB. Ya. Perbedaannya ketika adik-adik nanti memilih peminatan, kalian di tahun kedua itu tidak bisa memilih lagi jurusan yang lain selain yang dipilih waktu peminatan, itu aja. Ya, ini perbedaannya. Ya, ITB hanya dikeluarkan ya atau hanya ada di seleksi prestasi ya dan mandiri ITB, ya. Sama juga yang jalur tes, ya, yang jalur tes juga adik-adik ada ketentuan syarat tidak boleh buta warna dan untuk ketentuannya juga formulirnya ada di laman admission.itb.ac.id yang pasti khusus dari dokter mata ya, jadi bukan dari dokter umum ya, karena masih ada yang mengunggah dari dokter umum ya, bukan spesialis mata ya. Dan yang mandiri ini mungkin perbedaannya tadi ada ujian daring ya untuk matematika, fisika yang teknik sains, dan untuk FSRD atau SBM itu ada matematika saja ujiannya. Nah, yang sedangkan yang internasional itu harus mengunggah tadi sertifikasi bahasa Inggris dan TPA internasional, dan dua-duanya adik-adik bisa juga ujian di ITB, jadi nggak usah pusing ya, tinggal daftar online aja. Dan ini juga fakultas sekolah atau program studi yang ditawarkan di kelas internasional. Dan kelas internasional ini memberikan kesempatan adik-adik nanti untuk student exchange namanya ya. Jadi pertukaran pelajar selama 1 semester atau 6 bulan ya ke 120 perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan ITB ya. Nah, ini untuk waktunya adik-adik ya, tahun kemarin ya, mungkin tahun sekarang juga tidak terlalu jauh. Nah, yang internasional itu di luar dari yang nasional tadi. Jadi ketika adik-adik nanti daftar yang misalnya jalur prestasi atau tes atau mandiri, itu kalian masih bisa mengikuti yang internasional. Jadi silahkan, karena dibagi beberapa gelombang ya. Kita lebih fokus lagi ke program sarjana ya, karena adik-adik nanti fokus ke program sarjana, lama kuliah 4 tahun, 8 semester, kecuali yang sekolah bisnis manajemen SBM ini 3 tahun ya, karena dalam 1 tahun 3 semester. Dan adik-adik di ITB itu ada namanya percepatan kuliah atau fast track ya, jadi S1 S2 hanya kurang lebih 5 tahun ya. Jadi adik-adik nanti silakan ya kalau mau fast track, tapi biasanya ada syaratnya ya. Biasanya salah satu syaratnya itu IPK-nya di atas 3,5, yaitu salah satu syaratnya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, TPB, dan mungkin di Indonesia yang perguruan tinggi yang masih menggunakan TPB atau tahap persiapan bersama itu ITB dan IPB yang saya tahu ya. Jadi adik-adik 1 tahun pertama semua mahasiswa baru ya, termasuk yang peminatan itu ada dalam TPB, tahap persiapan bersama. Ya, jadi adik-adik ibaratnya kita mau membangun bangunan yang tinggi, kokoh ya dan kuat, itu pondasinya dulu harus kuat ya. Jadi kalian 1 tahun itu ada di TPB ya, jadi dipersiapkan dulu di tahun pertama ya. Semua mata pelajaran yang kalian pelajari waktu SMU, jadi nggak usah khawatir, cuman levelnya mungkin dibilang agak sulit ya, atau mungkin sulit mungkin ya, karena kalian harus lolos dulu di TPB. IPK-nya pun tidak boleh di bawah 1,0 ya, karena di TPB juga ada nanti program DO ya, kalau yang adik-adik yang IPK-nya di bawah 1,0 ya. Tapi nggak usah khawatir ya, karena semua pelajaran yang adik-adik pelajari waktu SMU ya. Nah, baru tahun kedua
adik-adik memilih program studi, ya mungkin di PTN lain itu jurusan. Nah, adik-adik nanti mungkin bertanya, bagaimana cara memilih prodi di ITB? Ya, biasanya nanti adik-adik dikasih pilihan 2 atau 3 program studi dari masing-masing fakultas sekolah. Nah, kalau pemilihan program studi atau jurusan di ITB itu tidak sembarangan ya, dalam artian adik-adik nanti akan diperkenalkan dulu program studi di tiap fakultas sekolah. Yang kedua nanti akan dilihat bakat dan minatnya adik itu ke arah mana nanti untuk jurusannya ya atau program studinya. Bahkan sampai mengisi kuesioner 3 kali ya, di awal, di pertengahan, dan di akhir ya. Dan yang ketiga, kalau adik-adik misalnya pengen ke program studi yang adik-adik tuju, ya berarti yang terakhir ini faktornya itu nilai TPB. Jadi nilai TPB-nya harus lebih baik dari temennya. Ya, biar nanti adik-adik memilih program studi di pilihan pertama, ya. Nah, kita lihat ya, begini rasanya kuliah di ITB, jangan lihat gambarnya adik-adik ya. Tidak mudah tapi menyenangkan. Bahkan Ibu Rektor bilang ITB ini a happy place ya, tempat yang sangat menyenangkan. Ya, syaratnya kerja keras saja adik-adik ya. Nah, ITB juga kita ada namanya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini dari Mas Menteri, Mas Nadiem. Ya, ITB kita juga sudah kerjasama dengan Unpad. Jadi kalau ada nanti kuliah di ITB, tiba-tiba di sebelah ada mahasiswa Unpad juga jangan kaget ya, karena kita sudah kerjasama dengan Unpad. Tahun kemarin itu kurang lebih 150 mata kuliah yang bisa diambil ya, dan ada 120 ya mahasiswa ITB yang ikut untuk MBKM ITB dan Unpad. Untuk fakultas sekolah ya kita ada 10 fakultas sekolah teknik dan sains ya, dan 2 non teknik sains, sekolah bisnis manajemen dan FSRD. Nah, untuk pengenalan fakultas sekolah adik-adik di sini mungkin saya akan menjelaskan secara garis besar ya, karena kalau saya jelaskan ini nggak cukup untuk 1 hari ya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat di laman YouTube Direktorat Pendidikan ITB ya, open house ya. Dan ITB juga nanti di bulan Desember di minggu pertama silahkan ya, akan ada open house pengenalan untuk fakultas sekolah di ITB untuk program sarjana. Silahkan datang ke ITB atau mungkin ada nanti daring, jadi dilihat dari Direktorat Pendidikan ya di laman media sosial official ITB. Nah, di sini hanya menjelaskan garis besarnya saja. Nah, mungkin yang harus ada dikenali ketika kalian memilih ITB yang tadi saya bilang, adik-adik itu memilih fakultas sekolah. Nah, ini yang kalian pilih itu yang atasnya dulu ya. Jadi tidak memilih yang program studi bawahnya dulu. Nah, program studi yang bawah itu baru kalian pilih tahun kedua semester 3 kalau di ITB. Ya. Nah, di sini saya hanya memperkenalkan program studi yang ada di bawah ini. Yang warna kuning itu bagi adik-adik yang memilih kuliahnya di ITB Kampus Ganesha. Ya, yang warna pink ini ada kelas paralel di ITB Kampus Cirebon, dan nanti yang warna hijau di ITB Kampus Jatinangor ya. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama FITB, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Ya, di sini kalian akan diperkenalkan ya bagaimana tentang bumi itu sendiri. Ya, dalam artian kalian nanti akan tahu fisik bumi itu seperti apa, fenomena alam atau kejadian-kejadian yang ada di bumi seperti apa, bahkan kalian nanti akan dikenalkan sumber daya apa saja yang ada di bumi ya. Dari mulai teknik geologi ya, mempelajari tentang fisis dinamis bumi ya. Ada meteorologi, fisis dinamis bumi berupa uap atau udara ya, dan ada teknik geodesi yang mempelajari tentang fisik bumi, dan oceanografi ya, mempelajari tentang fisis dinamisnya air laut. Nah, itu juga FITB juga program studi atau jurusan langka ya kalau di Indonesia ya untuk teknik. Dan yang kedua ada FIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kalau di FIPA mungkin ada terlintas ya sebuah ilmu pasti yang mendasar sebelum terciptanya ilmu-ilmu terapan adik-adik ya. Nah, semua program studinya yang FIPA ini di ITB Kampus Ganesha ya. Ada matematika, fisika ya, fenomena alam sekitar, kimia reaksi. Nah, ini adik-adik ya. Astronomi ini program studi atau jurusan yang langka ya, baik di Indonesia maupun Asia. Yang saya tahu di Indonesia baru hanya ada di ITB ya. Jadi adik-adik nanti mempelajari tentang benda-benda antariksa atau benda-benda yang ada di planet lain dan yang lainnya itu di astronomi. Tapi kalian harus kuat dulu matematika ya kalau di astronomi. Dan ada yang baru nih ya, sengaja saya tandain warna merah. Ini program studi baru di ITB Kampus Ganesha ya, tapi kuliahnya di ITB Kampus Ganesha ya. Aktuaria. Jadi aktuaria ini sebetulnya program studi dibuka 2019 karena waktu itu di Indonesia sangat kekurangan alumni yang siap ya aktuaria. Makanya dibuka di 7 perguruan tinggi dan salah satunya ITB. Dan aktuaria ini yang membuat FMIPA jadi ketat ya untuk tahun 2019 ke atas sekarang ya. Nah, yang berikutnya ada SITH. Nah, mungkin adik-adik harus kenali kenapa? Karena masih ada ya siswa yang memilih biologi tapi di FMIPA. Karena mungkin di PTN lain ada di MIPA. Nah, biologi di ITB itu ada di SITH ya, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ya. Di sini tuh ada SITH Sains di Ganesha dan Rekayasa. Nah, Rekayasa juga keilmuannya langka deh ya. Jadi menggabungkan antara ilmu life science dengan ilmu hayati dengan engineering ya, atau bioengineering atau bioscience.
ya, di mana adik-adik nanti akan belajar keilmuan ya. Di sini itu ilmu life science itu sebagai keilmuan utama ya di abad 21 sekarang ya untuk keilmuan di life science-nya. Apalagi yang SITH kemarin juga kita sempat ada kerjasama ya untuk pengembangan IKN Indonesia Baru. Jadi adik-adik nanti kalau di SITH mungkin ada kesempatan ya untuk mengembangkan Indonesia Baru ya. Nah, sekolah farmasi ya. Jadi kalau sekolah farmasi ini banyaknya perempuan ya rata-rata kalau di sekolah farmasi. Jadi kalau di ITB kalian akan belajar namanya sediaan farmasi. Ya, jadi sediaan farmasi ini belajar tentang bagaimana dari mulai menemukan bahan baku, terus menciptakan, mengembangkan bahan baku tersebut menjadi bahan atau sediaan farmasi yang siap digunakan di dunia kefarmasian ya. Dan ini juga bukan hanya obat-obatan adik-adik ya. Di sekolah farmasi ITB belajar tentang jamu dan kosmetik juga. Nah, kalau FTTM ini biasanya banyakannya laki-laki ya. Karena di Fakultas Pertambangan Perminyakan kalian akan belajar dari mulai bagaimana eksplorasi, produksi ya. Bagaimana juga sampai mitigasi bencana alam ya, dan ini juga untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, ada FTI, ini salah satu fakultas yang tahun kemarin juga sangat ketat ya setelah stay ya, Fakultas Teknologi Industri. Jadi adik-adik di sini tuh disiapkan untuk bekerja di sebuah industri ya atau membangun industri ya sendiri. Dari mulai bagaimana pengelolaan dari hulu sampai hilir ya, belajar bagaimana efisiensi efektivitas di sebuah industri, dan adik-adik juga nanti akan diajarkan bagaimana proses kimia, fisika atau biokimia, atau adik-adik juga nanti akan diajarkan bagaimana membuat bahan setengah jadi menjadi bahan jadi ya dalam skala komersil biasanya atau niaga. Ada FTMD, ini bagi adik-adik yang mau jadi penerus Yang Habibie. 3 prodi ini ada di ITB Kampus Ganesha ya, ada teknik mesin ya, bagaimana misalnya nanti perancangan mesin ya, atau mesin-mesin fluida atau teknik produksi dan yang lainnya. Di Dirgantara juga hampir mirip dengan teknik mesin, tapi lebih fokus lagi ke dirgantaraan ya atau ke pesawat terbang. Nanti belajar tentang fisika terbang, struktur ringan pesawat terbang sampai perawatan pesawat terbang ya, dan ada teknik material ya, berhubungan dengan material ya, misalnya membuat bahan setengah jadi menjadi bahan jadi sesuai dengan keinginan. Ada STAY. Nah, ini yang tahun kemarin di UTBK ada ya di ujian tulis berbasiskan komputer. STAY ini tertinggi juga di ITB dan terketat se-Indonesia ya di PTN. Ya, jadi adik-adik yang mau ke STAY nilainya tuh harus lebih bagus ya atau lebih tinggi ya biar kesempatan lolosnya tinggi ya. Nah, kalau di STAY sebetulnya kalian akan belajar tentang IoT atau Internet of Things ya, yang sekarang sangat berpengaruh besar untuk usaha rintisan atau startup. Dan di sini juga adik-adik belajar tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, yang ditempatkan di berbagai media, dan nanti adik-adik juga belajar dari mulai merancang ya, membangun baik jaringan, aplikasi dan yang lainnya yang ditempatkan ke sebuah media ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada FTSL. Nah, ini fakultas tertua di ITB, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, kalau di FTSL kalian akan belajar tentang pembangunan berkelanjutan. Ya, dari mulai bagaimana pengelolaan infrastrukturnya. Ya, misalnya kalian mau bikin jembatan, bikin waduk, bikin bangunan bertingkat dan yang lainnya. Nah, itu kalian akan belajar bagaimana infrastruktur, bagaimana pengelolaan lingkungannya sampai pengelolaan air bersih, ya. Nah, ini kelompok terakhir dari Teknik dan Sains, ada SAPPK, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan. Nah, di sini adik-adik di arsitektur itu tidak ada ujian gambar ya. Takutnya ada yang bertanya, kalau yang portofolio hanya ada di FSRD ya. Jadi kalian kalau di SAPPK itu belajar bagaimana mendesain, merancang ya, menghitung sebuah lingkungan binaan dari skala kecil hunian ya, perumahan sampai skala perkotaan. Ya, intinya kalian nanti akan belajar bagaimana menggabungkan antara engineering serta sosial ya untuk membangun suatu ruangan ya untuk keselarasan ya. Nah, ini ada yang unik ya. Ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kenapa saya bilang unik? Ya, karena ada Fakultas Seni Rupa dan Desain di sebuah perguruan tinggi teknik. Ya, apalagi level internasionalnya dulu sampai tembus 51 besar dunia, ada ya. Jadi kalau di nasional tadi ada Panji Pragiwaksono, ada Aming, ada Dewi Huges dan yang lainnya. Kalau internasional itu juga salah satunya ada desainernya mobil Paul Walker ya, sempat terkenal dulu. Terus ada salah satu juga yang membantu film Star Wars ya, The Last Jedi. Atau ada yang pernah lihat poster di Disney ya, Red Turning ya. Red Turning ini posternya di Disney. Nah, ternyata itu buatan anak DKP ITB ya. Nah, banyak juga desainer atau alumni ITB yang berbicara di luar negeri, karena dari FSRD juga program studinya 5-5-nya itu dibuka untuk internasional kelas ya. Dan yang terakhir ini ada Sekolah Bisnis Manajemen. Ini juga yang banyak diminati ya, karena juga
Adik-adik ketika nanti belajar di SBM biasanya belajarnya 50% teori, 50% praktek, dan kalian juga langsung diberikan kesempatan bagaimana memimpin, menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengelola atau mengatur misalnya SDM, dan kalian juga akan menyelesaikan, mohon maaf ya kalau misalnya ada konflik dan yang lainnya. Dan di SBM ini ada namanya IBE, Integrated Business Experience. Jadi kalian nanti akan diberikan langsung kepercayaan bagaimana membangun sebuah perusahaan. Ya, dari mulai bikin proposal, terus nanti modal ya sampai misalnya marketing, jadi sebuah perusahaan yang besar dan yang lainnya. Makanya nanti biaya kuliahnya beda. Jadi kalau kalian bertanya kok beda ya SBM-nya? Karena di SBM itu ada yang tadi, ya ada integrated business experience, ya jadi adik-adik nanti ketika membangun butuh modal ya, dan itu juga dari nanti adik-adik ketika sudah di SBM. Nah itu ya, jadi adik-adik kenali dulu yang sekolah fakultasnya, karena yang kalian pilih itu yang bawahnya ya, mohon maaf yang atasnya, baru yang program studi tahun kedua semester 3 adik-adik memilih untuk jurusannya. Kalau fasilitas pendukung, mohon maaf saya mungkin akan sekilas saja. Ini PTN hampir mirip ya dengan PTN lain. Dari mulai asrama, kita di Bandung juga bahkan ada 4 ya. Di ini yang di Jatinangor yang digambar, dan di Cirebon ya. Tapi karena fasilitasnya terbatas, jadi asrama di ITB ada syaratnya ya. Salah satu syaratnya khusus untuk maba atau mahasiswa baru ya, 1 tahun TPB ya di ITB. Nah, perpustakaan sekarang adik-adik itu ada di zaman milenial ya. Jadi kalian tinggal siapkan gadget ya, baik laptop, smartphone maupun iPad ya. Jadi kalian datang ke perpustakaan, tinggal duduk manis, ada kursi empuk, ada meja empuk ya. Tinggal sering-sering baca ya. Syaratnya itu ya, rajin membaca karena sekarang zamannya digital. Jadi tinggal download electronic book. Bukunya juga banyak ya. Kita dari lantai 1 sampai lantai 4 juga silahkan. Komputer lab ya, nanti ketika kalian kuliah di TB mau praktikum atau menggunakan komputer, kalian akan dibantu oleh software legal ya. Salah satunya mungkin saya sebut merek ya, ada Microsoft, ada MATLAB dan yang lainnya. Klinik kesehatan kita ada yang lengkap. Dan ini yang unik, ada sarana olahraga ya. Saraga ITB ini kualifikasinya internasional ya, bahkan 2017 itu dipakai untuk atlet SEA Games ya, dan sekarang juga nanti kedepannya akan dipergunakan untuk ini ya, timnas U17 juga berlatih di sini ada. Dan untuk Saraga ITB ada yang unik, kenapa? Karena mata kuliah olahraga di ITB itu wajib selama 1 tahun ya. Jadi bagi adik-adik yang tidak suka olahraga harus suka ya, karena mungkin 2 semester ya akan mempengaruhi nilai untuk olahraga. Pusat bahasa yang membantu kalian nanti belajar bahasa asing, dan ini ada yang unik juga ya, Observatorium Bosca. Karena ini juga langka ya di Indonesia ya, sebagai laboratorium juga anak-anak astronomi. Ini juga hampir 1 abad Januari kemarin ya usianya, atau 100 tahun. Dan adik-adik juga nanti silahkan kalau mau lihat seperti apa benda-benda langit atau kejadian-kejadiannya, silahkan nanti main-main ke Bosca. Dan ada gedung Sasana Budaya Ganesha. Kalau 2022 ke bawah ini digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru dan tempat wisuda ITB. Nah sekarang TPB ITB itu di Jatinangor ya 2023, jadi 1 tahun di Jatinangor, baru nanti ketika memilih prodi di Ganesha atau Cirebon akan ditempatkan di sana. Nah adik-adik ketika kalian masuk ITB, kalian gak usah khawatir, di ITB itu tidak ada ospek ya. Tidak ada ospek, di ITB itu adanya orientasi siswa kampus. Kalian tuh hanya dikenalkan ke gedung-gedung tempat kalian kuliah, bagaimana suasana di kampus, terus kalian juga nanti akan dibekali bagaimana keilmuan dan yang lainnya ya. Bahkan kalau waktu tahun-tahun sebelumnya itu kita undang ya, dari mulai menteri, startup yang ada di Indonesia untuk memberikan bagaimana sebuah penelitian itu ya mereka buat ya. Nah, informasi atau WLT ini kalau adik-adik nanti membutuhkan informasi, kalau di Ganesha ini tepat di tengah kampus, ada ITB Press ya, ini tempat penerbitan buku-buku buatan ITB. Dan ada laboratorium tingkat dunia atau Science Technopark ya. Di Bandung itu ada 2 ya, di Ganesha di depan ITB, Taman Sari 15, dan ada juga di Gede Bage ya yang besar ya, dan di Bekasi ya. Dan ini mungkin yang adik-adik banyak bertanya ya, berapa biaya kuliah di ITB. Nah, kalau adik-adik nanti misalnya saya berprestasi ya, itu lewat jalur mana? Oh, saya dari jalur ini. Jadi semua ya, baik mau berprestasi dan yang lainnya atau ujian tulis, kita ada namanya UKT. UKT ini uang kuliah tunggal. Jadi tidak ada uang apapun selain UKT. Ya, tapi ada kecualinya. Kecuali untuk adik-adik yang mengambil jalur mandiri. Kalau yang jalur mandiri beda lagi ya. Nanti adik-adik bisa lihat di laman admission.itb.ac.id itu ada IP, iuran pengembangan institusi, yang 1 kali dibayarkan. Nah, jadi untuk mahasiswa baru di ITB ya, semua dilihat dari UKT dulu. Ya, dari ekonomi keluarga adik-adik
ya. Silakan ada UKT 1 sampai maksimal. Nah, sebagai informasi, tahun kemarin itu yang membayar full hanya 30% mahasiswa. Jadi 70% sisanya itu mendapatkan beasiswa UKT, ya. Silakan. Adik-adik juga kalau yang penerima KIP silakan ya, 0 rupiah. Ya, jadi nanti adik-adik lihat, oh saya mengajukan 1 juta nih, tapi dilihat dari administrasi ya. Karena nggak mungkin ya, adik-adik mengajukan 1 juta, tiba-tiba ketika kami cek ya rumahnya mungkin besar villa ya, kendaraannya banyak, nggak mungkin juga ya. Nah, nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi. Nah, tapi adik-adik di tahun kedua semester 3 beasiswanya adik-adik bisa lebih banyak ya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat di laman kemahasiswaan ITB ACID ya, bisa mengambil 1, 2, 3, 4 silakan. Ya, tapi ada syaratnya ya. Jadi adik-adik nanti bisa mendapatkan beasiswa UKT, uang kuliah tunggal, biaya hidup ya, mungkin asrama ya. Kalau dulu bahkan ada voucher makan ya, atau biaya hidup dan ya. Jadi adik-adik silakan, karena dari mulai pemerintah, non pemerintah, dan ITB, dan ITB juga sekarang sangat giat ya. Alumni ITB itu selalu memberikan beasiswa untuk adik kelasnya yang ada kendala di bidang pendidikan ya, dikelola oleh BPUDL ya, Badan Pengelola Keuangan Dana Lestari ITB. Nah, ini contoh-contohnya ya. Dan ini yang terakhir ya, nanti kita ke tanya jawab. Kalau di sekolah kalian ada eskul, apalagi yang kelas 10 sekarang kalian ada di kurikulum Merdeka Belajar, silakan banyak-banyak aktif ya, perbanyak literasi ya, dan perbaiki terus nilai rapot kalian sampai kelas 12. Nah, kalau di sekolah kalian mungkin ada 20-30, kita nggak beda jauh ya. Ini unit kegiatan dan himpunan mahasiswa di ITB kurang lebih 133 adik-adik ya. Jadi kalau orang lain berbicara tentang ITB, mereka selalu bilang ITB ini miniaturnya Indonesia ya. Karena di ITB dari mulai keragaman agama, suku, budaya itu ada semua. Ya, apalagi kalau lihat tadi ya, di ITB ini banyak pohon rindang, sangat nyaman sekali nanti kuliahnya ya. Dari rumpun kajian juga kalian nanti bisa share dengan teman-temannya bagaimana kajian sebuah ilmu. Nah, ini yang banyak diminati ya, rumpun pendidikan, karena di sini adik-adik bisa belajar kelintas keilmuan ya. Misalnya adik-adik dari kimia pengen belajar robot, bagaimana, silakan gabung ke robotik ya. Misalnya dari fisika pengen belajar bisnis, silakan, nanti ada Pasamoda dan yang lainnya. Dan dari rumpun pendidikan juga banyak yang mewakili level ITB ke nasional kalau ada olimpiade, atau nasional mewakili Indonesia ke internasional ya. Nah, salah satu contohnya robotik ya, dulu itu langganan nasional atau internasional. Di bidang seni juga silakan ya, hampir mewakili 27 provinsi ya. Kalau di ITB punya bakat seni, silakan kembangkan ya. Dari mulai Kalimantan, ada Riau, banyak ya. Ada Aceh, ada Lampung, ada Tionghoa, terus ada Sulawesi, banyak. Jadi ada, silakan kembangkan. Ini contohnya ya. PSM ITB mereka keliling benua Eropa waktu itu ya, 2016 atau 17 ya, mohon maaf lupa lagi. Dan di Roma Itali mereka meraih 8 medali emas ya untuk paduan suara ITB. Nah, seperti itu ya, jadi silakan kembangkan. Di bidang rumpun media, yang jago foto, yang jago bikin film, bikin majalah, atau mau jadi penyiar radio juga boleh, nanti gabung di rumpun media. Dan terakhir ini ada rumpun olahraga ya. Kalau di olahraga jelas ya, ada selain banyak teman baru, ada juga akan sehat terus karena olahraga ya. Dari cabang olahraga nasional maupun internasional juga banyak ya. Dan yang paling terakhir, nah ini yang mungkin harus diperhatikan. Ketika adik-adik nanti masuk ITB tadi tidak ada ospek, di tahun kedua ketika adik-adik memilih jurusan ya, di situ tuh adik-adik harus siapkan fisik dan mental. Kenapa? Karena nanti akan memilih program studi, terus tugasnya banyak dan yang lainnya, belajarnya lebih giat. Nah, adik-adik itu akan kenal namanya senior ya, atau seniro kalau di ITB ya, junior atau juniro. Jadi adik-adik akan di ospek selama 1 tahun oleh senior kalian. Ya, karena di ITB kalian dituntut menjadi seorang pemimpin biasanya ya oleh senior kalian. Jadi akan tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana ketika terjun di masyarakat ya, bagaimana adik-adik nanti ketika di sebuah industri dan yang lainnya. Dan adik-adik kalau misalnya nanti ada tugas atau mungkin yang kurang mengerti di kelas, juga nanti bisa sharing ya di sekre masing-masing himpunan ya. Kebayang ya, ada 50 program studi, berarti ada 50 jurusan, ada 50 himpunan ya. Dan setelah di ospek 1 tahun oleh senior kalian, nah kalian akan mendapatkan jaket kebanggaan tiap-tiap himpunan ya, atau biasanya disebutnya jaket kebesaran ya. Kebesaran di sini bukan ukurannya double XL ada ya, tapi kebanggaan ya. Nah, ini contohnya Patra ya, mereka menggunakan jaket himpunannya waktu itu sampai 3 kali berturut-turut ya meraih juara emas atau medali emas di Petroleum Engineering Internasional ya. Jadi ketahuan ya kalau kalian nanti ke ITB mana senior mana junior ya. Kalau senior ini biasanya yang jaketnya makin
mohon maaf ya kalau orang Sunda bilangnya belel ya, bahkan sobek-sobek, bahkan warnanya pun nggak karuan, itu makin bangga mereka ya karena kelihatan seniornya adik-adik ya. Nah, ini digunakan juga selain jas alma mater ITB ya untuk olimpiade tingkat internasional. Dan yang sangat terakhir ini Mbak, ini yang paling terakhir, ketika nanti kalian lolos ITB kuliah, yang pasti nanti kalian silahkan wisuda ya. ITB sekarang wisudanya kalau tinggal 2 tahun 3 tahun ya, dalam 1 tahun. Jadi lebih cepat karena dulu itu hanya 1 kali 1 tahun. Ya, jadi sekarang adik-adik lebih cepat lagi. Ya, kita di Oktober juga nanti akan ada wisuda. Nah, silakan ya pilih ya. Kalian mau jadi wisudawan yang lulus tepat waktu atau lulus pada saat yang tepat, boleh silakan ya. Kalau lulus tepat waktu itu tepat waktu ya. Jadi 4 tahun 8 semester kecuali yang SBM 3 tahun. Kalau lulus pada saat yang tepat, saat tepat kalian maksimal ya, atau mungkin mendekati DO, nah kalian lulus ya. Itu lulus wisudawan yang lulus pada saat yang tepat ya. Jadi maksimal 12 semester ya, atau 6 tahun. Jadi kalian tidak boleh lebih dari 6 tahun ya kuliah di ITB. Harus cepat-cepat ya, tepat waktu karena masih banyak yang pengen ke ITB. Dan ini tradisi yang di Indonesia itu yang saya tahu hanya di ITB. Namanya arak-arakan kampus ya. Jadi kalian diarak seperti raja dan ratu keliling kampus ya, dari jam 12 setelah prosesi wisuda sampai jam 6. Nah, nanti jam 6 itu ada namanya syukuran wisuda. Nah, kalau syukuran wisuda itu agak resmi ya. Jadi dengan orang tua kalian, biasanya dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 malam. Dan silahkan ya, kalau nanti malu-malu bertanya di sini, karena juga nanti ada sesi tanya jawab, silahkan di DM juga ke Instagram. Ini juga saya yang megang ya, adik-adik, jadi nggak usah khawatir, pasti saya jawab ya untuk media sosial ITB. Dan mohon maaf ya kalau waktunya mungkin kelebihan atau mungkin kekurangan. Ini slide terakhir yang paling enak saya lihat sebelum tanya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep Kurnia atas pemaparan dari Institut Teknologi Bandung. Seru banget, beneran deh. Beneran Pak Asep seru banget. Mungkin peserta didik semua juga sepakat kalau pemaparan tadi atau dari situ kita lihat bahwa ITB itu seru banget gitu. Baik, selanjutnya Bapak Asep untuk meredakan hausnya informasi nih dari ITB. Jadi peserta didik kayaknya udah gak sabar banget nih untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silakan peserta didik jika ada, atau orang tua murid juga boleh, jika ada yang ingin bertanya, boleh di chat aja kali ya, biar lebih enak gitu ya. Bapak Asep, saya perkenalkan juga. Mbak Sipa, sebelum ada yang bertanya, mungkin saya perkenalkan juga ya. Nah, ini mungkin untuk informasi ya buat adik-adik. Kalau nanti mau masuk ITB, karena kadang suka ada yang salah ya, anak-anak itu kadang suka percaya passing grade ya. Nah, jadi adik-adik lihatnya kalau nanti ke ITB, lihatnya nanti ke laman admission.itb.ac.id, nanti ke program sarjana. Nah, di sini tuh ada strategi ya ketika kalian nanti memilih fakultas sekolah yang ada di ITB. Ya. Jadi jangan percaya passing grade ya, karena di ITB tidak ada passing grade, ingat ya. Kita itu mengambil nilai tertinggi dan terbaik dari siswa-siswi yang memilih ke-12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Nah, tapi di sini adik-adik nanti sebagai gambaran. Ya. Di sini itu dari mulai jalur prestasi, ada jalur tes dan mandiri. Nah, ini ada kuotanya, ya. Nah, ini ada keketatannya. Ya, jadi yang keketatan kurang dari 5%, ini yang sangat ketat di ITB. Salah satu contohnya ini. Stay ya, ini terketat di ITB dan terketat di Indonesia kalau yang UTBK kemarin ya, termasuk FTI dan SBM ya. Nah, ini yang sangat ketat. Jadi kalau sangat ketat berarti pelamarnya banyak biasanya, terus nilainya tinggi-tinggi. Nah, itu aja. Jadi mungkin kalau adik-adik berstrategi, yang penting saya masuk ITB ya, tiba-tiba pas dilihat saya pengen ke Stay, ternyata sangat ketat. Nah, kalian berpikir ulang lagi, cari coba yang longgar yang mana. Nah, gitu. Yang pasti adik-adik lolos aja dulu ke ITB ya, karena nanti ketika sudah di ITB silakan nanti untuk menikmati program studi. Nah, yang agak unik di ITB itu, kalau di ITB ada namanya kelompok keahlian. Ini yang mungkin agak beda. Jadi kelompok keahlian itu bisa adik-adik nanti ambil. Jadi per fakultas sekolah itu beda-beda. Salah satu yang mungkin sekarang sudah jadi menteri itu ada Pak Budi ya. Beliau ini Menteri Kesehatan. Nah, dulunya itu kelompok keahlian teknik nuklir. Jadi beliau dari fisika, tapi ada kelompok keahlian di teknik nuklir. Walaupun nanti beliau setelah lulus juga kerjanya di perbankan ya dulu, dan sekarang jadi Menteri Kesehatan. Nah, seperti itu.
Jadi di sini juga sebagai data ya, adik-adik ketika nanti adik-adik melihat atau memilih fakultas sekolah yang ada di ITB. Jadi silahkan ya, salah satu strategi juga ya untuk melihat oh ini ternyata sangat ketat. Nah, kalau di atas kayak misalnya 10% atau 15% ini berarti masih tidak terlalu ketat ya kalau di ITB. Baik, silakan yang mau bertanya. Silakan peserta didik atau orang tua murid jika ingin bertanya. Bapak Asep, saya izin yang membaca chat di pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Bapak Asep langsung menjawab saja, gitu ya Pak Asep ya. Pak Asep, di sini ada pertanyaan dari 12 MIPA E nih Pak Asep nih. Pak, prodi seninya sudah akreditasi A semua? Gitu. Silakan Bapak Asep. Akreditasinya A dan internasional ya. Jadi kalau adik-adik untuk FSD ini kebetulan juga saya perlihatkan ya, kita lihat. Nah, jadi untuk FSRD sendiri memang kita buka bahkan semua program studinya kita buka internasional ya. Nah ini untuk yang FSRD-nya. Nah, ini untuk yang adik-adik kalau mau melihat ya seperti apa. Nah, di sini juga bisa lihat ya ada untuk research-nya. Nah, ini untuk kampus-kampus. Nah, ini. Nah, kalau mau lihat akreditasinya itu ada di laman ini ya. Mohon maaf, kita lihat. Kita perkecil dulu. Jadi kalau masing-masing prodi itu kita lihatnya di nah, di sini ya. Jadi adik-adik bisa lihat untuk akreditasi itu di sini. Mohon maaf saya cek lagi. Satuan penjaminan mutu. Nah, ini ya. Jadi adik-adik dilihat di sini, ini untuk kayak pemeringkatan akreditasi. Nah, ya. Mohon maaf. Nah, ini bisa lihat di sini ya, akreditasi nasional atau internasional ya. Salah satunya ada kalau FSRD itu jadi internasionalnya sudah sangat banyak ya. Kenapa? Karena ya kelas internasionalnya banyak. Itu aja kita logikanya ya. Nah, jadi nanti bisa lihat di sini ya Mbak ya untuk akreditasinya. Nah, ini SBM. Mohon maaf FSRD. Nah, ini dari mulai Asia untuk universitas-universitas. Kalau nanti adik-adik mau semacam student exchange atau yang lainnya ya, atau mau lanjut di Eropa yang sudah kerjasama ya, dan di Australia ya. Dan salah satunya juga yang ini yang tadi saya bilang ya. Nah, ini ya salah satu poster yang ada di Disney ya. Nah, itu buatan mahasiswa DKP ITB. Nah, cuman yang membedakan kalau di FSRD itu biasanya kalau yang sains teknik kan 100% dari akademik ya, termasuk yang sertifikasi dan yang lainnya. Nah, kalau di FSRD itu biasanya kalau kita logikakan 50% akademik, 50% lagi dari portofolio. Jadi bukan hanya akademik yang dilihat. Dan portofolionya itu ingat ya, gambar itu bagus atau tidaknya bukan kasat mata kita yang kurang paham tentang seni rupa ya. Tapi nanti ada panitianya dari guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab, Mbak. Terima kasih Bapak Asep. Bapak Asep, ini ada yang bertanya lagi nih. Apa untuk kita itu aja ya? Kan soalnya dari tadi kayak pertanyaannya presentasinya berapa Keketatannya. keketatannya terus atau nilai rata-rata yang tahun kemarin berapa gitu. Ini. Nah, jadi Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya. Jadi nanti Bapak, silahkan. silahkan Bapak. Jadi untuk keketatan ada di sini semua. Jadi
kalau mau lihat yang FSRD, Di eh, admissionitb.ac.id ya? nah, ya, berarti yang Cirebon itu lebih longgar lagi, tapi yang Jatinangor karena apa kelas paralel dari Ganesha berarti keketatannya ikut yang Ganesha yang ini, ya. Nanti kalau yang kelas paralel Itu itu, jurusan fakultas ada di situ semua ya, Pak? iya. Nah ini total untuk yang tahun kemarin, berarti kalau FSRD di total keseluruhan kurang lebih 450 sampai 500 siswa. Ya, itu yang membedakan. Ini untuk sistem keketatannya. Jadi kalau adik-adik tanya berapa rata-rata, berapa nilai, kita Ah, iya. tidak ada batasan. Mohon maaf ya dalam artian lakukan yang terbaik aja ya biar nilainya nanti tinggi itu aja. Karena ketika contohnya yang ini ya, ketika misalnya pelamar untuk yang FMIPA di jalur prestasi atau tes misalnya 93, mohon maaf ya yang daftar misalnya 1000, berarti tinggal ranking aja yang terbaik 1 sampai 93, berarti 94 itu sudah gugur gitu seperti itu atau tidak lolos. Nah, seperti itu. Oke, baik. Baik, jadi di sini kalau untuk rata-rata rapot yang diterima ITB tidak ada ya. Tidak Eh, ada. Itu paling dapurnya untuk Kemendikbudristek paling sama untuk dapurnya keketatannya aja Direktorat ya. ada yang bisa diakses di admission ITB. Admission.itb.ac.id. Jadi jangan capek-capek nih untuk nge-searching informasi-informasi dari ITB di admission ITB untuk tahu seberapa keketatan dari fakultas yang kalian semua Ya. inginkan, gitu ya. Baik, Bapak Asep ada lagi pertanyaan nih. Pak izin bertanya untuk DKV itu untuk presentasi masuknya tapi udah tadi ini udah ya. Dari jawab Arya Bimo ya. Lalu di sini ada lagi dari Rose Paulina 12 MIPA E. Kalau internasionalnya biayanya berbeda atau gimana, Bapak Asep? Silakan Bapak Asep. Nah, kalau internasional, ini yang tadi juga saya jelaskan ya. Jadi semuanya sebetulnya ada di admission.itb.id. Nah, kalau ini untuk yang perbedaannya ya. Jadi kalau adik-adik nanti bisa dilihat. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Bedanya itu yang kalau yang tadi itu kan untuk yang jalur prestasi dan jalur tes ya. Nah, kalau mandiri itu bedanya di biayanya itu di sini. Nah, ada iuran pengembangan, terus beasiswanya juga langsung ke UKT 4 dan 5. Jadi kalau yang tadi prestasi dan tes itu dari mulai UKT 1 dan 2. Dan kalau yang internasional bedanya juga agak beda. Sebetulnya lebih murah sekarang sih ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau yang internasional itu ini untuk biayanya, mohon maaf. Nah, ini ya. Jadi yang internasional itu yang kelas internasional itu 30 ya, kalau yang jalur internasional itu 25 ya per semesternya. Ya mungkin sudah jelas ya. Jadi adik-adik nanti tinggal langsung baca ya di admission.itb.id untuk yang international undergraduate school ya. Jadi nanti adik-adik juga daftarnya online, yang nggak usah ke ITB, ujiannya juga online, tapi ujiannya terpisah ya, terpisah dari yang nasional tadi. Jadi terpisah, ada ujian international undergraduate school beda lagi, nanti terpisah, tapi dibagi beberapa gelombang ya. Oke, baik secara jadi di admission.itb.ac.id itu sudah lengkap banget ya. Oh, Sudah lengkap Pak semua Asep sebetulnya ya, itu. informasinya mengenai keketatan, biaya Biaya dan yang gitu lainnya ya, Pak. baik Syarat dari juga ada. nasional atau internasional dan lainnya. Ya, oke baik. Bapak Asep ada yang bertanya lagi ini berkaitan dengan tadi yang keunikan dari ITB yang 1 tahun itu mempelajari ada yang bertanya di gini, KPB Bapak kalau ya. misalkan di 1 tahun itu belajar umum ya berarti seperti di mengulang pelajaran di SMA gitu ya. Nah Ulang. terus di sini Ya. berkaitan lagi nih, izin bertanya untuk apakah jadi bahwa kuliahnya akan padat atau memang kurikulumnya cuma sampai 3 tahun karena kan 1 tahunnya itu kan yang mengulang pelajaran SMA gitu seperti yang tadi Bapak Asep bilang 3 tahunnya itu kan dari Ya. jurusannya gitu ya. Nah apakah berarti Ya, program studi. oke, silakan Bapak Asep dijawab, silakan. Jadi kalau di ITB itu kan kalian dipersiapkan dulu ya, jadi dari mulai bagaimana cara berpikir, bagaimana pola pikir, nanti biasanya disamakan dulu nih pola pikir, oh kalau di ITB itu seperti ini belajarnya adik-adik ya.
Jadi adik-adik mohon maaf ya, jadi mungkin di sebuah daerah, oh ternyata sangat pintar sekali. Ketika sudah di ITB, oh ternyata saya biasa-biasa ya dibanding dengan yang lain. Nah, mungkin seperti itu ya. Dan nanti juga sebetulnya kalian belajarnya sama semua ya. Jadi tidak ada misalnya belajar beda. Semua dulu harus lolos dulu karena bedanya TPB. Kalau TPB ini mata kuliahnya kan kalau adik-adik nanti ada nilai yang kurang juga ngulangnya nggak di semester berikutnya tapi 1 tahun ke depan, bedanya juga itu ya. Dan adik-adik juga di sini ini kan disebutnya tahapan lumayan ini juga ya, agak sulit dibandingkan. Jadi kalau di SMU belajarnya hanya pengetahuan umum misalnya matematika tidak terlalu spesifik, mungkin nanti ketika ke ITB belajar matematikanya lebih ke spesifik ke tekniknya ya, seperti apa dipecahkan lagi keilmuannya. Nah itu yang mungkin adik-adik harus berpikirnya keras lagi ya, mungkin untuk yang TPB. Nah kalau untuk kedepannya, jadi kalau di TPB sudah lolos biasanya lebih mudah lagi ketika adik-adik nanti belajar di tahun kedua semester 3 ya, karena adik-adik itu sudah paham dulu di 1 tahun pertama ya, seperti itu ya. Nah itu untuk pemilihan program studi. Oke, baik. Mungkin ada Terima kasih. yang lain, saya juga ikut baca ini ya, SBM. Boleh, silakan SBM Bapak. 3 tahun sama saja sih sebetulnya, kurikulumnya yang membedakan ya, karena ada juga semacam lebih banyak kayak best practice ya. Best practice itu kayak prakteknya lebih banyak juga dan yang lainnya. Dan TPB-nya agak berbeda ya, kalau yang lain mungkin 1 tahun, kalau SBM hanya 6 sampai 7 bulan ya, tapi sama tetap juga dipadatkannya di situ. Eh, Kelulusannya tetap 8 semester ya, bukan 6 semester yang harus dibayar, tetap 8 semester ya, karena dalam 1 tahun 3 semester ya. Nah untuk program profesi sekolah farmasi itu berbeda ya. Kalau profesi itu nanti setelah adik-adik lulus sekolah farmasi atau SPAM ya, nanti ikut ke profesi kefarmasian ITB ya, itu ada lagi atau kuliah lagi nanti di ITB selama 1 tahun ya. Nah, ini ada yang bertanya tentang fakultas SBM secara khusus bukan ITB. Nah, kalau khusus SBM, jadi nanti ada di laman sbm.itb.ac.id ya. Sebetulnya ada tinggal rajin membaca aja sekarang ya. Di sini ada ya. Nah, ini sbm.itb.ac.id. Ya di sini juga ada yang bisa dikontak, WA-nya juga ada, silahkan ya. Jadi adik-adik nanti tinggal lihat. Nah, ini tinggal dibaca saja. Yang pasti juga nanti adik-adik belajar tentang ini, salah satu contoh yang sukses ya. Dulu saya kenal beliau karena beliau juga sempat magang di Humas ya. Ada ini salah satunya ya. Nah ini Sanika ini ada dulu ini di bawah saya dulu ada namanya Akbar ya. Jadi beliau dapat beasiswa sampai sekarang S2-nya juga dapat sampai tiga beasiswa yang beliau dapatkan ya. Jadi kalau ada misalnya, oh ke SBM kok agak lumayan tinggi ya. Nah, beliau Akbar yang menjawab ya, dalam artian Akbar ini kuliahnya 0 rupiah ya, dalam artian 0 rupiah itu dapat beasiswa, dan bahkan beasiswanya pun sampai 3 beasiswa ya beliau dapatkan ya, dari S1 sekarang S2 ya. Dan ini salah satu contoh ya ketika kalian kuliah di SBM ya, mereka mendirikan sebuah startup karena yang tadi saya bilang ada namanya mata kuliah IBE, Integrated Business Experience. Jadi kalian nanti bagaimana membangun sebuah startup perusahaan dari mulai bikin proposal dan kalian langsung terjun ya, kalian langsung jalani ya. Itu yang agak beda di SBM ya dengan fakultas sekolah yang lain ya. Nah mungkin itu bisa menjawab Mbak Siva. Oke, baik. Ini Bapak ini dari Nabil nih, mungkin saya kurang itu ya. Coba Pak nih saya bacain lagi ya. Eh, Pak izin bertanya, untuk SBM ITB dibilang memiliki waktu kelulusan selama 3 tahun. Apakah waktu 3 tahun tersebut mengartikan bahwa kuliahnya akan padat, atau memang kurikulumnya cuma sampai 3 tahun? Dan dengan waktu 3 tahun, apakah berarti SBM memiliki waktu kelulusan hanya selama 6 semester yang harus dibayar, Pak? Terima kasih. Silakan, Bapak. Mungkin sudah saya bahas juga ya tadi. Kalau SBM ini agak beda ya, agak bedanya itu yang tadi, karena mereka lebih banyak ke kayak best practice-nya ya. Jadi 50%-nya biasanya praktek. Dan semesternya tetap ya 8 semester, tapi beda waktunya 3 tahun saja. Jadi kalau yang lain 1 tahun itu 6 mohon maaf 1 tahun itu 6 bulan atau 1 semesternya 6 bulan, jadi 2 kali. Nah kalau SBM ini lebih lebih banyak ya, jadi 1 tahunnya tiga semester atau per 4 bulan
Ya, yang membedakan itu aja. Karena kurikulumnya memang seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik nanti masuk SBM berarti lulusnya lebih cepat ya. Kalau teknik itu 4 tahun, nah kalau SBM ini anak-anaknya lulusnya nanti hanya 3 tahun. Ya seperti itu. Jadi yang bayarnya masih tetap ya Oh, 8 semester bukan 6 semester ya, karena satu semester satu tahunnya 3 semester itu aja. hanya waktu kuliahnya aja lebih Ya, cepat hanya nih waktu bayarnya, kuliahnya lebih tapi cepat. tetap Sama gitu ya Pak ya, ya. karena 8 semester. Ya, Karena lebih banyak best practice-nya juga ya yang mungkin adik-adik nanti akan jalani. baik, sudah ya Nabil ya, sudah cukup jelas ya. Bapak ini ada pertanyaan sepertinya dari orang tua deh. Sebentar ya Bapak, Boleh, silakan. mengenai UKT. Untuk Ya, penentuan UKT, Bapak, apa saja yang bakal dicek atau ditinjau, Pak, untuk bisa tahu kira-kira kita nih atau anaknya calon mahasiswa akan dapat UKT ya, tingkat berapa gitu, Bapak. ya. Terima Nah, kasih. sebetulnya kalau UKT sendiri kan nanti pas ketika pendaftaran itu akan diminta untuk UKT. Dalam artian nanti menjelaskan UKT dari tiap siswa ya, dalam artian ekonomi keluarganya seperti apa. Bahkan nanti si siswanya itu disuruh membuat semacam tulisan ya, atau semacam apa ya? Apa namanya? Semacam tulisan menceritakan tentang kondisi ekonomi ya, dengan catatan juga kalau misalnya jadi kita dulu mengajukan Mbak, jadi kita mengajukan dulu, ini saya sanggupnya hanya 1 juta misalnya ya. Nah nanti Ya, diceritakan bahwa keluarga saya itu pendapatannya misalnya hanya 4 juta, ternyata harus membiayai adik saya, terus pengeluarannya misalnya 3 juta, saya sanggupnya 1 juta, tapi yang tadi administrasinya dilihatkan, misalnya kalau orang tuanya kerja ada struk untuk apa, gaji. penggajian, sampai Ya. dilihat sampai rekening listrik dan yang lainnya. Mungkin mohon maaf ya kalau misalnya KIP itu dilihat dari pemerintah, dalam artian misalnya RT RW bahwa siswa tersebut kurang mampu ya, karena kita cek juga Mbak, kita survei ya. Oh, Ketika disurvei misalnya kita mengajukan 1 juta, ternyata ketika kita survei rumahnya ternyata besar, kendaraannya juga banyak ya. Nah, itu juga nggak mungkin. Atau mungkin misalnya, mohon maaf ya, ayahnya itu gajinya besar ya, misalnya mohon maaf saya sebut, misalnya 50 juta, tapi ternyata putra-putrinya itu banyak juga ya, ada 10 ya, bahkan 10-10-nya kuliah bareng ya, seperti itu. oh, Mungkin itu masuknya juga kurang juga ya, dalam artian nanti ketika pembiayaannya lebih besar daripada gajinya juga akan ada semacam besarannya. Nah, nanti ketika sudah kita ajukan, misalnya dari keluarga kita mengajukan 1 juta, oh dari ITB-nya ternyata keluarnya 5 juta. Nah nanti tuh kalau di ITB ada namanya naik banding UKT. Jadi mengajukan bahwa saya itu hanya sanggupnya segitu. Ya, nanti ada prosesnya juga. Namanya banding UKT kalau di ITB. Ya seperti itu. Istilahnya tidak ada yang dikeluarkan gara-gara ekonomi, itu aja deh ya. oke. Jadi ya, Pak Asep, apalagi terima beasiswanya kasih banyak ya, jadi atas nggak usah informasi. khawatir. Baru mau ngomong. Baik, selain itu juga tidak ada alasan juga sih untuk tidak kuliah secara umum gitu ya, ataupun untuk kuliah di ITB. Toh beasiswa juga banyak. Tadi juga Pak Asep bilang kalau lewat KIP tidak ada biaya, ya Pak ya. Terus ada banyak-banyak sekali beasiswa yang bisa didapatkan untuk dapat melanjutkan kuliah khususnya di ITB ini yang Masya Allah, yang dari awal juga kita lihat seru banget kuliah di sini dan jadi kampus terbaik juga ya Bapak ya dari di nasional ataupun di internasional gitu ya Pak ya. Itu anak-anak. Baik, Bapak, ini ada yang penasaran nih sama tadi tuh kalau nggak salah di awal Bapak itu menyampaikan bahwa jika untuk mendaftar SNBP di luar Bandung hanya boleh memilih satu ya fakultas, sorry maaf. Kalaupun emang dan kalau di Jawa Barat gitu maaf bukan di Bandung, kalau di Jawa Barat boleh memilih dua. Nah itu kenapa itu Bapak? Bisa dijelaskan Bapak? Sebetulnya itu aturan dari BP3 ya sekarang, dari Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru di 2023 ya. Jadi ketentuannya memang seperti itu. Jadi kalau hanya di jalur prestasi ya, bukan di jalur tulis. Kalau di jalur tulis bisa milih dua-duanya, karena kalau di jalur prestasi memang ketentuannya ketika Ya. sekolahnya sedomisili atau seprovinsi dengan perguruan tingginya itu bisa memilih dua-duanya ya. Tapi Oh, kalau tidak seprovinsi itu maksimal hanya satu. Ya itu memang ketentuan dari Kemendikbudristeknya ya. Jadi seperti itu ketentuannya. oh. Oke, terima kasih Pak Asep. Pak Asep, yang ini masih seputar UKT Pak Asep.
Ya. Siang Pak Asep gitu ya. UKT itu ditentukan setelah lulus atau saat pendaftaran. Jadi dapat berapa gitu. Setelah lulus Ya, ya kayaknya ya Pak Asep ya. dulu Baru lulus dulu ke tahu. ITB, lulus dulu ke ITB, nanti daftar ulang, baru pengajuan UKT. Nah, ada semacam itu, ya. Nah, kalau ini ada yang bertanya juga sih Mbak dari Mbak Naomi ya untuk SBM, TPB apa saja yang dipelajari. Ah Nah, ya. kalau SBM ini beda ya. Kalau SBM ini lebih ke matematika bisnis untuk SBM dan pelajaran apa saja yang mendukung. Nah, mungkin saya sharekan dulu ya. Sebetulnya ini sudah dibagikan waktu 2022 ya. Waktu itu ada open house di ITB. Jadi di sini ini mungkin kelihatan ya, kelihatan nggak Mbak? Ada yang Kelihatan. bincang guru ya. Jadi di sini ini sebagai mata pelajaran pendukung ketika adik-adik nanti ke ITB ya. Nah jadi kalau sebetulnya ini nanti saya bisa bagikan juga ya. Nah jadi kalau nah kalau SBM mungkin di sini ya kita lihat Nah, SBM itu matematika matematika ya untuk adik-adik, matematika saja sih sepertinya. Tapi kalau mungkin ada Kewirausahaan IPS-nya kali itu ya ada Pak. ekonomi. Ya, ini untuk mata pelajaran pendukungnya. Ini waktu kemarin sebelum ini ya, dalam artian sebelum ada Merdeka Belajar. Jadi intinya kalau SBM itu waktu TPB-nya itu akan lebih banyak nanti ke belajar ke matematika bisnis ya dan yang lainnya. Kalau di SMA kan kita ada pelajaran PKWU nih Pak. Ada juga nggak nanti di sana? Belajar apa? PKWU, kewirausahaan ada. Jurusan kalau ke SBM belajar. Gitu ya. Ya. Bapak ini ada lagi yang penasaran karena memang ada yang nanya nih Bapak nih ya. Kan dari tadi kita dibilang ada KIP gitu ya. Kalau KJMU bisa nggak Pak untuk di ITB? KJMU itu seperti apa ya? Saya masih bingung KJMU. KJMU itu kelanjutannya dari kalau SMA itu kan namanya KJP. Oh Habis itu iya iya. KJM, kalau buat yang universitasnya disebutnya KJMU gitu Bapak. Yang pasti sih kalau KIP yang saya tahu nanti tinggal daftar aja ya di KIP Kemendikbud Geo ID karena di situ juga kan ada seleksinya dari Kemendikbudristek ya. Jadi kalau ada lolos KIP intinya ketika kalian sudah dinyatakan lulus KIP, kalian juga wajib lulus di PTN-nya. Gitu. Jadi kalau kalian hanya lulus KIP tapi tidak lolos di PTN-nya juga nggak bisa digunakan, Iya. ya. Jadi itu mungkin yang harus dipahami ya karena ketika mohon maaf kartu Indonesia Pintar ini adik-adik nanti dapatkan ya biasanya kan untuk mendapatkan 0 rupiah di atau beasiswa di perguruan tinggi ya. Nah itu tuh harus lolos dulu di KIP-nya ya di kementeriannya. Nanti kalau dari kementeriannya sudah lolos baru nanti daftar di PTN-nya. Ya tapi dengan catatan juga nanti ketika di PTN-nya juga harus lolos ya. Kalau tidak lolos juga nggak bisa digunakan KIP-nya ya seperti itu. Oh, mohon maaf, kalau KIP kan Indonesia ya Pak. Jadi kalau KJM itu kayaknya dari Jakarta gitu. Kalau kan KJM itu kartu Ah, Jakarta Pintar. Kalau KJMU itu untuk yang di warga Jakarta dapat KJMU gitu loh Pak. nah, saya kurang mohon maaf ya informasinya agak minim juga ya kalau KJMU. Tapi yang pasti ketika adik-adik nanti memilih untuk UKT itu dalam artian misalnya dapat beasiswa ya beasiswanya itu bisa dipakai untuk UKT tersebut. Mungkin logikanya ke sana ya, Mbak ya. Nah, itu. Oh ya, oke baik. Seperti itu. Oke. Baik, Bapak ini masih seputar UKT Bapak nih. Berkaitan kan gini, apakah untuk keringanan UKT ada pengaruh domisili kakaknya, Pak? Karena kan mahasiswa yang tinggal di Jakarta dengan kondisi keuangan membutuhkan UKT yang ringan, akan kalah dengan mahasiswa daerah. Nah, Biaya hidup kebetulan ya, Pak ya? kalau UKT sendiri sih nanti adik-adik bisa lebih banyak DM ke ini ya. Saya sarankan DM ke Instagramnya ke mahasiswaan ITB karena yang mengelola emang di kemahasiswaan .itb. Tapi secara garis besar gambarannya kalau UKT ini kan nanti dilihat atau adik-adik itu nanti disuruh menceritakan bahkan ya kondisi ekonomi keluarga. Nah, tapi kalau untuk misalnya dapat UKT berapa-berapanya biasanya itu nanti ada dari akademik ITB ya yang memproses seperti itu. Tapi mungkin catatannya tadi harus diperkuat oleh administrasi ya. Karena nanti yang menentukan itu dari akademik ITB-nya ya.
Yang pasti adik-adik nggak usah berkecil hati ya, karena nanti untuk UKT di sini tuh adil ya, dalam artian adil itu ya bagi yang membutuhkan pasti sesuai dengan kemampuan. Itu aja ya. Masya Allah, adil gitu ya Pak Asep ya. Pak Asep ini ada yang udah penasaran banget sama ITB. Kapan buka? Kapan open house-nya nih ITB Bapak? Open house itu minggu pertama Desember ya, adik-adik nanti silahkan dilihat di media sosial ITB, terutama di ITB-nya admission.itb sama 1920, karena kita akan update terus di sana ya. Sekarang apakah mau kayak tahun kemarin, itu dikelola oleh Direktorat Pendidikan ya, jadi kita juga ikut mempromosikan. Jadi nanti dilihat, karena tahun kemarin itu kan kita ada yang di ITB Ganesha dan di ITB Jatinangor yang open house-nya, dan bisa luring dan daring juga. Nah, nanti kita lihat saja ya tahun sekarang apakah seperti tahun kemarin atau tidak. Nah, cuman informasinya di minggu pertama Desember itu kita akan ada open house lagi. Ya. Oke. Bapak mumpung masih ada waktu nih Pak ya, aduh, kayaknya masih pada banyak yang excited sekali dengan ITB. Bapak, untuk anak yang pindahan dari sekolah lain nih Bapak, apakah memiliki kesempatan di jalur SNBP ITB? Misalkan tadinya di sekolah A pindah ke 78 gitu, Ya. apakah punya Nah, kesempatan sebetulnya untuk masuk ke yang ITB? harus adik-adik ingatkan, apalagi untuk yang kelas 12 ya, bahwa ITB ini menerima seluruh siswa-siswi dari seluruh Indonesia. Ya, jadi nggak usah berkecil hati. Kesempatan kalian itu sama. Ya, kita tidak mengambil dari sebuah provinsi, sebuah kota, apalagi sebuah SMU. Ya, jadi kesempatan kalian sama. Yang membedakan adalah diri kalian sendiri ya. Apalagi yang kelas 12, makanya saya selalu bilang waktu kalian itu maksimal hitungnya tinggal bulan, bahkan hari, bahkan jam atau menit ya. Karena semakin maksimal kalian pergunakan waktunya, semakin terbuka lebar kesempatan ketika kalian masuk PTN. Itu saja. Ya, jadi tolong maksimalkan. Karena waktu belajar kalian itu sebetulnya tinggal beberapa bulan atau bahkan hitung hari ya, karena kalian akan apa istilahnya bersaing dengan putra-putri terbaik di Indonesia. Dalam artian silahkan pergunakan. Jadi kalau saya sih choice-nya mending menyesal sekarang ya daripada menyesal kemudian. Menyesal sekarang itu waktu belajar kalian mungkin lebih sedikit, waktu mohon maaf, waktu main kalian tinggal sedikit, waktu leha-leha kalian sedikit. Karena apa? Karena menyesal sekarang memang sakit sebetulnya, tapi kalian lebih terbuka di PTN dibanding nanti menyesalnya nanti. Ya, menyesal nanti itu lama ya, Adik ya. Bahkan juga nanti akan terasa ya. Jadi maksimalkan dalam waktu sekarang, dan ingat ya, karena ketika kalian di awal tahun itu akan lebih banyak waktunya dipergunakan untuk tentang informasi seleksi penerimaan, terus daftar dan yang lainnya. Jadi akan lebih banyak terganggu dibanding dengan sebelum akhir tahun sekarang. Jadi maksimalkan aja dari sekarang, itu aja ya. Nah, tadi itu apa? Yang jalur prestasi ya. Nah, kesempatan tiap sekolah juga sama ya. Jadi tidak dibedakan. Yang membedakan itu dari mulai akreditasi terus akreditasi itu ke kuota ya, ke kuota untuk si jalur prestasi. Ada namanya indeks prestasi sekolah ya. Indeks prestasi sekolah itu yang menilai itu dari kementeriannya ya. Jadi di sana ada formulasinya, tapi kesempatannya semua juga sama sih ya adik-adik. Yang membedakan itu nanti yang tadi prestasi berarti. Nah, kalau pindahan seperti itu, ketika pindah mungkin akan induknya ke kurikulum sekolah tersebut. Ya, ketika prestasinya bagus, mungkin akan diundang karena yang menentukannya itu bukan dari PTN-nya biasanya, tapi justru dari sekolahnya dulu, dari kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah menentukan siswa-siswa ya. Kalau kalian diundang di SNBP atau termasuk siswa yang eligible, silahkan daftar di PTN ya, seperti itu. Nah itu, jadi ketika misalnya adik berprestasi ya, kalau misalnya masih kelas 10 masih kesempatannya masih banyak ya, kelas 10 11. Tapi kalau kelas 12 mungkin saya kurang tahu ya seperti apa, karena yang menentukan juga kepala sekolah di tiap-tiap sekolah. Itu yang membedakan ya. Jadi masih tetap semangat ya untuk masuk ke ITB. Jadi maksimalkan aja dulu dari sekarang waktunya ada ya. Ada lagi Bapak ini yang bertanya, Bapak dari Grady. Izin bertanya Pak Asep, apakah jalur peminatan untuk tahun depan akan lebih banyak dibuka pilihan jurusannya? Nah, yang pasti kita tunggu ya di bulan Januari itu dari Direktorat Pendidikan ITB. Cuman informasinya dari tahun ke tahun memang ada peningkatan ya. Tahun sebelumnya hanya 16, sekarang kan tadi 21.
Ya, berarti ada peningkatan sekitar 4 program studi baru di 2023 kemarin ya. Nah, jadi kita lihat tahun besok apakah bertambah atau masih tetap. Nah, kita lihat di bulan Januari. Ya, Oh, jadi nanti update-nya di bulan ya Januari di ya, bulan Pak ya. Januari. Oke. Terus bisa dilihat di webnya ITB, Admission.itb ACID. Ya, di admission di itu lengkap. admission.itb.ac.id, betul Ya, Bapak? ya. Iya. Bapak ini ada dari Helen. Pak, bisa di-share untuk mapel pendukung peminatan SNBP, Bapak? Sebetulnya kalau mapel pendukung ini bukan mapel pendukung untuk SN ya. Jadi mapel ini eh, mata pelajaran yang harus adik siapkan ketika adik-adik nanti mau masuk ITB itu saja. Jadi bukan mapel pendukungnya, bukan. Ya. Jadi kalau mata pelajaran itu ketentuan 2023 kemarin keseluruhan. Ya, keseluruhan untuk mata pelajaran itu saja. Berarti adik-adik mata pelajarannya harus bagus keseluruhannya ya untuk rata-ratanya. Itu saja, Mbak. Di seluruh ya, Pak? Iya. Rata-rata keseluruhan ya, Pak ya? Jadi nggak ada Ya, mata kalau kalau mata tadi itu pelajaran yang pendukung, diunggulkan gitu. ya, ya, kalau tadi itu pendukung itu nanti saya sharekan ya. Itu mata pelajaran yang harus kalian siapkan ketika kalian ke ITB itu aja. Jadi bukan bukan pendukung, bukan. Ya. Jadi mata pelajaran yang harus disiapkan ketika adik-adik misalnya memilih SBM yang tadi ya, berarti matematikanya yang harus Oh, disiapkan lebih ya. bagus. Nah, seperti itu. Bukan nilainya, bukan. Ya, jangan salah persepsi mungkin. Oh, Mohon maaf. baik, diperjelas lagi sekali lagi. Jadi kalau untuk masuk SNBP gitu ya, ketentuannya seluruh mata pelajaran, rata-rata seluruh Yang mata pelajaran. Jadi bukan yang mata dinilai tahun pelajaran sekarang, pelajaran ya, tahun tertentu kemarin yang 2023. mendukung dinilai gitu ya. Baik Bapak, kalau di ITB itu sendiri nih Bapak, ada pertanyaan, kalau misalkan kita mau masuk jalur SNBP Bapak ya, kan tentunya bukan hanya menginput rata-rata dari seluruh mata pelajaran semester 1 sampai semester 5. Apakah ada sertifikat-sertifikat Nah, pendukung gitu nah itu. untuk peluang besar kita keterima di jalur fakultas yang kita inginkan di Oke. ITB yang benar-benar Jaringannya mungkin kurang bagus, Mbak Sipa, mohon maaf. Saya sertifikatnya jawab aja itu dulu. seputaran seni saja atau seluruh? Ya, silakan. Oke, jadi adik-adik kalau jalur prestasi karena masih banyak yang bertanya ya, apakah ITB ada jalur yang kelewat ketua OSIS atau Hafiz Quran dan yang lainnya. Nah, kita untuk yang adik-adik berprestasi itu ada di SNBP ya, misalnya, tapi sebagai pendukung, ingat ya, sebagai pendukung untuk jalur prestasi. Jadi nanti sertifikasinya yang berhubungan juga ya. Jadi kalau ada misalnya nanti juara nari atau juara satu tarik suara nggak ada hubungannya, itu nggak bakalan ada istilahnya itu faktor untuk kesananya. Jadi dalam artian misalnya saya Olimpiade Matematika, Kimia atau Informatika ya semacam juara satu coding ya baik nasional, internasional itu lebih diutamakan. Tapi itu sebagai pendukung ya, sebagai pendukung adik-adik dan sertifikasinya juga yang sudah tersertifikasi oleh ini ya badan akreditasi kementerian biasanya. Jadi AD juga misalnya punya banyak sertifikat tapi panitianya juga tidak jelas juga nanti juga akan beda lagi ya untuk penilaiannya dibanding dengan anak yang misalnya hanya punya 1, 2, 3 tapi nasional ya dan terakreditasi. Salah satu contohnya yang sudah jelas itu OSN ya. Itu salah satu sertifikasi yang sudah terverifikasi. Nah, jadi silakan ya untuk adik-adik yang berprestasi internasional lebih diutamakan ya. Jadi silahkan nanti daftar. Nah, nanti uploadnya itu di jalur prestasi. Jadi tidak ada di jalur tes ataupun yang mandiri ya untuk prestasi. Oke. Pertanyaan-pertanyaan kita nggak ingin bertanya lagi nih atau bukan nggak penasaran lagi tentang ITB. Pak Asep, terima kasih atas seluruh Boleh, paparan boleh yang nanti telah boleh diberikan. boleh bertanya ke saya juga boleh nanti share nomor saya juga boleh silakan dibagikan saja kalau apa mau bertanya langsung ke saya juga saya boleh atau saya ketik aja di sini ya.
Nah, ini nomor WA saya ya. Jadi kalau ada mau share juga boleh WA ke saya ya. Tapi mohon maaf kalau responnya agak lambat karena juga saya harus jawab-jawab yang lainnya ya. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, Mbak Siva, 1 menit statement closing dari saya mungkin ya. Boleh, Jadi, Bapak, ya. silakan. Nah, jadi terima kasih atas undangannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan ya untuk informasinya. Dan adik-adik ingat ya yang kelas 10 karena kalian ada di kurikulum Merdeka Belajar, silahkan tingkatkan prestasi. Ya, nilai rapotnya diusahakan nilainya terus meningkat ya dari semester 10 sampai 12 itu meningkat. Ya, karena nanti kalian akan diundang lebih baik lagi di jalur prestasi ya untuk yang penerimaan mahasiswa baru karena eh, terbuka untuk ke PTN juga lebih lebih beda lagi ya dibanding yang ketika kalian tidak diundang di jalur prestasi. Dan yang buat anak-anak kelas 12 ingat yang seperti tadi saya bilang, maksimalkan waktu yang ada dari sekarang ya karena waktu kalian tinggal beberapa bulan atau mungkin bahkan hari dan jam, jadi maksimalkan. Jadi semakin maksimal kalian berusaha, semakin akan terbuka lebar kalian masuk ke ITB ya atau PTN-PTN lain. Dan yang terakhir ya yang mau ke ITB dari SMA 78, saya doakan kalian nanti lolos ke ITB. Kita akan ketemu lagi di lain hari dan waktu yang lebih baik dari sekarang. Selain saya doakan lolos, Ya, kalian nanti akan ketemu saya di ITB dengan jaket Alma Mater Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. ya, semoga Terima memberikan kasih. kualitas untuk kita semua, yang tentunya di kampus ITB dan kita semua. Amin. Ya.